dipersulit tuh kayak udah ada kayak lemes lagi. Kesulitan banget sih dari awal tuh yang masuk TK. Kalau anak kayak gini kan adaptasi ke gurunya, kalau nggak cocok sama guru, terus guru juga nggak paham sama anak kayak gini. Kalau saya sih ngelihatnya kita harus kebijakan itu untuk mempersiapkan bahwa anak-anak dengan masalah disabilitas mental ini adalah anak-anak negara yang harus diurus gitu loh, dari A sampai Z gitu. Setiap anak terlahir dengan membawa keunikan masing-masing. Beberapa di antara mereka terlahir istimewa dan memerlukan perhatian khusus. Dukungan dari lingkungan serta perhatian negara adalah kunci agar mereka tumbuh kembang selayaknya anak seusianya. Kondisi fisik dan mental penyandang sindrom Down bukan akhir segalanya. Penyandang sindrom Down tetap bisa hidup produktif dan mandiri. Namun keterbatasan layanan dan belenggu stigma masih menghambat mereka. Enam tahun lebih telah dilalui Sartini merawat buah hatinya, Rafka Saputra, yang menyandang sindrom Down. Rafka yang kini menginjak usia 7 tahun, pertama kali dinyatakan suspek sindrom Down saat berusia 3 bulan. Dulu saya lahir normal di bidan dekat rumah sini. Nah terus setelah lahir itu nangis sekali, dan setelah itu dia tidur nggak netek, nggak bangun sampai kita pulang ya, itu sekitar sehari semalam. Sebenarnya sempat nanya sih sama bidannya, Bu Bidan ini nggak masalah ya, nggak apa-apa nanti di rumah dibangunkan saja. Tak ada kecurigaan Sartini terhadap kondisi Rafka di masa-masa awal kehadiran sang buah hati. Menginjak usia 3 bulan, Rafka dibawa ke dokter karena mengalami demam dan dehidrasi. Dokter anak yang merawatnya saat itu menyatakan Rafka suspek sindrom Down. Setelah ke Polianak diterangkan sama dokternya, Bu, anak ibu ini suspek DS. Nah itu saya nggak tahu, nggak paham sekali itu suspek DS seperti apa. Kan dokternya juga nggak menerangkan secara gamblang DS itu seperti apa. Ya paling suruh periksa, dikasih obat. Ya udah pulang. Sartini diliputi kebingungan, alih-alih pencerahan. Nah, saya searching ke Google, seperti itu, akhirnya tahu masa seperti ini gitu, cuman kaget aja, cuman astagfirullahaladzim. Kondisi sindrom Down Rafka hanyalah awal dari serangkaian diagnosis lainnya. Pemeriksaan selanjutnya mengungkap Rafka memiliki penyakit penyerta. Ada 2 kebocoran pada jantungnya serta masalah pada endokrin atau sistem kelenjar hormon. Rafka juga memiliki komplikasi penyakit lainnya. Ternyata pas di situ di echo ada bocor 2 VSD sama ASD. Dia bilik kanan dan bilik kiri gitu. Setelah dari jantung baru ke endokrin. Terus paru, itu udah pasti paru. Pernah juga pneumonia, dia dirawat juga parunya. Terus GERD juga. Karena kondisinya, Rafka harus menunggu hingga berusia 1 tahun untuk memulai terapi esensial bagi kondisi sindrom Down yang dimilikinya. Kalau udah misalkan semuanya udah stabil, aku dapat baru dirujuk ke terapi. Dia harus benar-benar cukup kuat untuk terapi. Itu umur berapa berarti? Setahun.
Ada 3 jenis terapi yang harus dijalani Rafka. Terapi wicara untuk kemampuan berbicara, terapi okupasi untuk kemampuan beraktivitas, dan terapi sensori integrasi, yakni terapi otak untuk mengintegrasikan 5 indera. Ketiganya harus dijalani hingga 2 kali setiap pekan. Sartini merasa lega lantaran seluruh terapi bagi Rafka ditanggung BPJS. Dengan pendapatan suami sebagai pengemudi ojek daring, Sartini tak punya pilihan. Namun, masalah lain harus dihadapinya, yakni panjangnya daftar tunggu. Sartini yang mendaftarkan Rafka menjalani terapi di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan, Jakarta Barat, mengaku harus menunggu hingga 3 bulan. 3 itu paling cepat. Selain itu, frekuensi terapi bagi Rafka semakin dibatasi. Katanya sih kabarnya minimal 8 hari. Cuman aku kenanya jadi 2 minggu sekali. Sartini mengungkap semangat orang tua bisa luntur ketika prosedur terapi yang seharusnya membantu justru terasa memberatkan. Bisa males jadinya gitu. Kalau misalkan udah orang tua semangat, nah terus prosedurnya juga bagus, dipermudah, itu udah oke banget gak sih? Cuman kalau udah persulit tuh kayak udah ada kayak lemes lagi. Bagi orang tua yang memiliki kemampuan finansial, terapi berbayar menjadi pilihan agar buah hatinya bisa menjalani terapi sesuai rekomendasi meski butuh biaya yang tidak sedikit. Ya, jadi memang kalau biayanya juga nggak murah ya Mbak. Apalagi untuk saya itu seminggu itu harus 2 kali. Kalau seminggu 2 kali itu artinya ada 4 sesi yang harus saya ikutin gitu Mbak. Satu sesi itu saya kisarannya 300-400 kali terapi. Beban finansial menjadi dilema bagi Rani agar buah hatinya mendapatkan terapi dengan frekuensi dan intensitas yang tepat. Terkadang, ia terpaksa mengorbankan terapi anaknya demi memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Jadi kurang lebih biaya yang saya keluarkan itu seminggu itu kurang lebih hampir 2 juta. Kadang dokter menyarankan untuk hasil yang lebih bagus, yang optimal, itu harusnya 3 kali gitu. Tapi saya tunda. Tak hanya persoalan layanan kesehatan, akses layanan pendidikan juga menjadi tantangan bagi anak istimewa. Kesulitan banget sih dari awal tuh yang masuk TK. Kalau anak kayak gini kan adaptasi ke gurunya, kalau nggak cocok sama guru, terus guru juga nggak paham sama anak kayak gini. Inilah Seran Syafiq Indra, anak pertama Dewi Hartini. Remaja 16 tahun ini baru saja lulus SMP. Seran merupakan anak berkebutuhan khusus. Sejak Seran berusia 1 tahun, Dewi menyadari kondisi sang buah hati. Psikolog mendiagnosis Seran mengalami Autism Spectrum Disorder atau ASD. Seran itu dari umur 1 tahun. Itu awalnya ngomongnya tuh hanya katanya sedikit. Cuma mama gitu aja yang disebutin. Terus asik sama dunia dia sendiri gitu. Main aja sendiri gitu. Jadi awalnya itu itunya identiknya sama speed delay. Ketelatan bicara. Ke RSPAD dianterin, diagnosis, berobat gitu ya ke dokter rehab medik di sana. Nah, langsung dites segala macam. Ya anak saya langsung dikasih tahu kalau anak ibu itu autis. Perjalanan Seran menempuh pendidikan tak berjalan mulus. Sejak duduk di bangku TK, Seran mengalami sejumlah kesulitan. Di antaranya soal adaptasi dengan teman kelas, sikap guru yang kurang perhatian, hingga penolakan dari wali murid.
Kesulitan banget sih dari awal tuh yang masuk TK. Kalau anak kayak gini kan adaptasi ke gurunya, kalau nggak cocok sama guru, terus guru juga nggak paham sama anak kayak gini, ya udah jadi kayak si anak tuh jadi nggak keurus, jadi didiamkan aja gitu. Nah udah akhirnya pindah lah gitu, maksudnya bukan pindah, berhenti tuh sementara karena Serannya tuh sama sekali nggak mau masuk kelas. Selama 2 tahun, Dewi telah memasukkan Seran di 3 taman kanak-kanak berbeda, hingga akhirnya Seran mendapat guru yang tepat. Namun di luar kelas, persoalan lain muncul. Sejumlah wali murid menolak keberadaan Seran. Aku udah seneng banget kan, ya Allah beneran Kak, iya ya udah akhirnya Seran di sana. Tapi nggak semudah itu juga masuk sana juga, yaitu penolakan. Penolakannya sih bukan dari sekolahnya, yaitu ibu-ibu sekitar anak-anaknya gitu. Walaupun saya anak autis, gimana caranya gitu saya harus aktif kan ke orang tua yang lain, ngerangkul mereka. Perjuangan Seran berlanjut saat masuk sekolah dasar. Waktu itu, salah satu SD negeri tempat Seran mendaftar tidak menyediakan shadow teacher atau guru pendamping, sehingga orang tua harus menyewa guru pendamping secara mandiri. Dia SD inklusi, akhirnya ke sana ketemu sama koordinator ABK-nya. Cuma disuruh melengkapi surat-surat kayak keterangan Seran tuh diagnosisnya apa, kayak gitu. Akhirnya diterimalah di sana. Dewi pun akhirnya memutuskan menjadi guru pendamping bagi Seran. Selama 6 tahun saya, iya di kelas. Karena kan Seran itu kan masih dibilang mandiri belum banget Pak. Jadi kayak toilet aja dia kan harus belum bisa membedakan. Oh ini toilet cewek, ini toilet cowok. Kini setelah Seran lulus SMP, Dewi masih khawatir terkait tersedianya guru pendamping di bangku SMA atau tidak. Dewi khawatir ketiadaan tenaga pendidik dan fasilitas penunjang bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah akan menjadi hambatan bagi anaknya. Namanya guru punya keterbatasan kan, misalnya lagi kelas kosong atau gimana gitu. Kalau SMA gitu kita nggak ngerti ya Pak. Maksudnya kalau misalnya saya harus masuk juga terjun jadi shadow teacher, aduh kayaknya saya yang belum bisa untuk siap Seran kalau untuk SMA. Kisah serupa juga dialami Nurul Novianti dan anaknya Raffi Aditya Wicaksono. Remaja 16 tahun ini merupakan penyandang sindrom Down. Pengalaman pahit dirasakan Raffi saat hendak masuk sekolah dasar. Raffi ditolak tanpa alasan jelas. Waktu zaman Raffi lulus TK, terus kita mau bergerak ke SD swasta di Jakarta Timur. Aku disuruh untuk beli registration form, formulir pendaftaran. Terus di hari hanya kita ngobrol dengan Kepsek, udah gitu observasi segala macam dan ditolak lagi situ. Ada sih itu. Penolakan kembali terjadi saat Raffi mendaftar sekolah menengah atas. 3 kali Raffi mengalami penolakan. Nurul menyebut salah satu SMA swasta tempat Raffi mendaftar memberi alasan tidak memiliki pengajar yang mampu mendidik anak berkebutuhan khusus. Mungkin yang ringan-ringan kayak ADHD, autisme yang ringan-ringan gitu, mungkin dia masih mau terima ya, tapi saya udah nyoba ke 3 tempat, itu nggak mau mereka. Bahasanya sih lebih ke nggak ada sumber daya manusianya, udah gitu sumber daya manusia kita, guru-guru kita belum ada yang punya trainingnya mah, gitu yang kayak gitu. Ditolak sekolah berkali-kali tak menjadi halangan bagi Novi untuk berusaha mencarikan lembaga pendidikan terbaik bagi Raffi. Dengan saya menaruh Raffi di TK inklusi, di TK umum, SD inklusi, dan SMP inklusi itu, dia belajar bahwa kalau misalnya kita harus selalu menangisi keadaan ini gitu kan, nggak akan kemana-mana nih mas gitu, nggak akan membuat dia lebih pandai, nggak akan membuat dia lebih kuat, atau membuat saya juga lebih pandai dan kuat. Lalu bagaimana seharusnya akses pendidikan dan kesehatan bagi anak dengan disabilitas? Kalau saya sih ngelihatnya kita harus kebijakan itu untuk mempersiapkan bahwa anak-anak dengan masalah disabilitas mental ini adalah anak-anak negara yang harus diurus gitu loh, dari A sampai Z.
Sindrom Down adalah kelainan genetik bawaan yang diidap seumur hidup. Manusia pada umumnya memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom dari orang tua. Anak dengan sindrom Down memiliki kelebihan di kromosom 21 sehingga memengaruhi perkembangan fisik dan mental. Anak dengan sindrom Down biasanya memiliki ciri fisik tertentu, diantaranya wajah yang rata, bentuk dagu dan mulut yang kecil, termasuk telinga, tangan, dan kaki. Kehamilan di usia lebih dari 35 tahun atau punya riwayat melahirkan sindrom Down sebelumnya merupakan faktor resiko bagi kelahiran dengan sindrom Down. Di Indonesia, survei riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan prevalensi sindrom Down sebesar 0,21%. Angkanya diperkirakan mencapai 300.000 orang. Dengan terapi yang tepat, penyandang sindrom Down tetap bisa memiliki kualitas hidup yang baik serta produktif. Namun, tak semua penyandang selalu bisa mendapatkannya. Iya, karena itu sudah karena dikurangi ya kan. Nggak tahu saya nggak dikurangin atau bagaimana, cuman dia dapatnya seperti itu. Selain terapi esensial, terapi khusus juga diberikan pada penyandang sindrom Down dengan kondisi tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Terapi simulasi otak atau neurofeedback misalnya diberikan untuk mengatasi masalah konsentrasi dan fokus yang sering dialami anak sindrom Down. Jadi ini adalah neurofeedback ya. Jadi ini adalah pelatihan otak dia. Kalau tadi stimulasi otak, ini pelatihan. Jadi kita bisa jadi anak-anak ini bisa secara real time untuk mengatur pola gelombang otaknya. Ya dengan bantuan alat ya seperti ini ya. Seperti ini alat ini kan sebenarnya. Nah, nanti dipetakan PJP kan. Selain terapi, latihan juga dibutuhkan pasien untuk mengasah kemampuan sensorik dan motorik dasar mereka. Untuk memenuhi kebutuhan terapi yang kompleks, fasilitas kesehatan harus didukung tim yang memadai. Di RSC Soeharto Herjan misalnya, ada sekitar 20 perawat dan terapis yang melayani pasien rawat jalan anak dan remaja. Jadi sebenarnya kita nih waiting list-nya lumayan banyak, waiting list-nya. Jadi bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, tapi kita atur karena juga keterbatasan SDM, keterbatasan sarana juga gitu kan. Nah sekarang ditambah juga dengan keterbatasan untuk jaminan. Jaminan kesehatan juga ada limitnya. Kementerian Kesehatan mengakui terbatasnya akses layanan terapi sindrom Down berakar pada kelangkaan tenaga profesional. Nah, terutama dalam layanan terapinya. Ini memang disebabkan karena masih terbatasnya jumlah tenaga profesional seperti fisioterapis, ya, kemudian terapi okupasi dan terapi bicara, di mana ini persebarannya tidak merata. Data Kementerian Kesehatan mengungkap kesenjangan serius dalam ketersediaan tenaga medis yang relevan bagi penanganan pasien sindrom Down di Indonesia. Ini menjadi hambatan besar bagi penanganan sindrom Down secara komprehensif. Tetapi memang penyebaran sumber dayanya tidak merata, terutama yang untuk menangani Down syndrome ya, seperti spesialis anak. Ternyata dari data di sini itu baru 80%. Mirisnya, sekitar 70% dari tenaga medis profesional seperti fisioterapis dan terapis okupasi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan kalau dari persebarannya juga ternyata mereka-mereka ini mungkin terutama yang terapi fisioterapis, terapi okupasi itu mungkin 70% ada di Jawa ya. Yang di luar Jawa lebih sedikit lagi. Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus masih tidak merata. Padahal mereka memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya.
Negara pun telah menjamin pendidikan inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yakni penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa lainnya. Melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pemerintah menegaskan anak berkebutuhan khusus berhak mendapat pendidikan di sekolah umum bersama siswa lain tanpa diskriminasi. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, sekolah diwajibkan menyediakan akomodasi atau sarana pendukung bagi anak didik berkebutuhan khusus. Di antaranya, kurikulum yang disesuaikan, keberadaan tenaga pendidik khusus, dan menyediakan fasilitas bagi siswa disabilitas seperti jalur landai bagi pengguna kursi roda, pegangan rambat atau blok taktil bagi siswa tunanetra. Hartini, salah satu pengurus Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS di Pejaten, Jakarta Selatan menyebut pendidikan inklusi saat ini masih terasa eksklusif. Kalau sekolah negeri, apakah siap terima anak inklusi? Ada beberapa teman yang sudah pernah sekolah di sekolah negeri, tapi dia membawa shadow teacher sendiri. Ya, jadi untuk dampingin anaknya. Jadi di kelas pun didampingin. Nah, itu kan berarti dia harus bayar sendiri. Dua hal yang dikeluhkan para orang tua anggota komunitas POTATS adalah sulitnya mendapatkan sekolah serta fasilitas bagi anak-anak mereka yang tak layak. Mungkin saat ini kalau untuk di sekolah yang reguler belum bisa menerima sepenuhnya anak-anak kami karena tidak ada pendampingnya, tapi seharusnya mereka harus punya pendidikan yang setara. Jadi apakah ada fasilitas apa yang bisa diberikan kepada mereka? Apakah setiap sekolah punya? Kami nggak punya guru ininya, yang bisa pendampingnya gitu. Bukan shadow, tapi guru BK-nya atau guru yang mengerti mengenai pendidikan luar biasa. Belum tentu semua sekolah punya. Saryadi, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen menegaskan, sekolah inklusi wajib menjamin pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jika ada sekolah inklusi tidak menerima ABK, berarti telah melanggar aturan yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh sekolah di Indonesia pada prinsipnya adalah sekolah inklusif yang wajib menjamin hak pendidikan bermutu tanpa diskriminasi. Kami mencoba melihat bahwa praktek penolakan ini sering dipicu oleh miskonsepsi bahwa implementasi inklusif harus langsung sempurna. Saryadi mengakui jumlah guru pembimbing khusus yang memiliki kemampuan mendampingi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi terbatas. Guna mengatasi persoalan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengadakan program pelatihan pendidikan inklusif bagi guru dan tenaga kependidikan pada April 2026 lalu. Keterbatasan PPK atau guru pendidikan khusus tentu itu merupakan kondisi nyata yang ada di lapangan dan kami mengakui hal itu, dan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi atau mencari solusi gitu ya atas permasalahan tersebut, kami mengoptimalkan peran unit layanan disabilitas bidang pendidikan yang ada di masing-masing daerah. Akses layanan kesehatan dan sekolah yang inklusif sudah seharusnya menjadi hak yang sama bagi setiap anak. Negara dan masyarakat seharusnya hadir bukan dengan perspektif iba, melainkan memastikan anak-anak istimewa ini memiliki jalan yang sama dengan anak seusianya. Kalau saya sih ngelihatnya kita harus kebijakan itu untuk mempersiapkan bahwa anak-anak dengan masalah disabilitas mental ini adalah anak-anak negara yang harus diurus gitu loh, dari A sampai Z gitu.